Selamat pagi saudara semua. Shalom Jemaat PFC. Haleluya. Yuk kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, kadang kita suka bingung saudara, kemana kita harus mencari kasih yang sejati. Kadang kita ragu, kemana kita harus berseru ketika badai datang. Tapi hari ini Tuhan mau ngingetin kita lagi saudara, kalau hanya Dialah satu-satunya Tuhan. Kalau hanya Dialah Tuhan yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan yang kami perlukan di setiap hari. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Katakan saudara, kami perlu Kau Tuhan.
keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat selamat sendiri, kami perlu Kau sekali saja. Kami perlu Kau Tuhan, keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama kita masuki ibadah dengan meriaskan kekudusan. Bawalah pujian pengagungan kepadanya serta kurban syukur. Bersama umat Tuhan kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasih-Nya, Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangan-Nya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh Tuhan, hati kami melimpahkan ucapan syukur akan kebaikan Engkau yang tidak pernah habis buat kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, karena Engkau senantiasa berada di tengah-tengah kami. Kami ada di tempat ini karena Engkau Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mohon lawatan daripada Engkau Bapa, karena kami tahu kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Bapa, melawat setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Bapa, dari mulai depan sampai belakang. Setiap pelayan-pelayan mengambil bagian, Engkau lawat kami satu persatu Bapa, karena kami tahu Tuhan, kami sangat perlu Engkau Bapa. Pada saat kami datang, kami yakin dan percaya kami akan pulang dengan berbeda. Kami pulang dengan kemenangan, karena kami tahu yang sakit telah Kau sembuhkan, yang terbeban berat telah Kau berikan kelegaan ini. Mari Tuhan, Kau lawat, Kau hentar kami senantiasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi pujian yang terbaik buat Engkau Bapa. Beracara buat kami semua Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat kami sembah, adalah Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya, jalannya beribadatan ke dalam pada Engkau Bapa. Setiap firman yang akan ditabur oleh hamba-Mu adalah firman yang hidup, yang akan menjadi rema buat kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sekalian boleh bersama-sama berkata amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah untuk selama-lamanya. Serahkanlah segala beban dan kekhawatiran-Mu padanya. Yuk sama-sama katakan, apakah Kau tahu
susahmu. Pada siapa? Pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Boleh lambaikan tangannya di sebelah kiri, yang di sebelah kanan. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Pada siapa? Pada kaki Yesus serahkanlah. Semuanya katakan, serahkanlah, 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 serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kami bertepuk tangan. Segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tuhan. Yesus yang naik ke surga, Dia menyiapkan tempat bagi kita semua. Sama-sama tepuk tangan saudara. Yuk. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bagi kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa
di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Sama-sama dengan kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri, di situ pasti mujizatku terjadi. Sama-sama kerjakan. Terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Lebih tinggi lagi saudara, sama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Di situ pasti mujizatku terjadi. Di situ pasti mujizatku terjadi. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib untuk kami semua Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengikuti Engkau, setia sama Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bawa hatiku, penyembahanku
Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan saudara, semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Kau bawa hatiku menyembah. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Mari saudara balik berdiri, kenang selalu. Mengikut Yesus, kami mau selalu
hidupku, di setiap langkah hidupku, di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu. Selidikilah hati kami Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Tunjukkan Tuhan rencana-Mu Tuhan, rancangan-rancangan-Mu atas hidup kami Tuhan pagi ini. Keselamatan itu hanya awal kilometer 0 saudara. Tapi kami gak mau berhenti hanya di kilometer 0. Kami mau melangkah ke kilometer 1, 2, sampai seluruh rencana-rencana-Mu tergenapi. Yuk katakan sama-sama saudara, ku bawa hatiku. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin. Sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara dan nilai harta milikmu. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oh kami mengucap syukur. Ya Tuhan, di mata kami Engkau termulia, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami demikian sempurna, Allah yang menebus kami dari lubang kubur, sehingga pada hari ini kami dipanggil menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, ketika kami merenungkan akan masa-masa penderitaan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami renungkan
kami percaya Engkau yang sudah menyediakannya untuk kami. Kiranya Roh Kudus berkarya supaya kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan kehendak-Mu bagi kami. Dan mampukan kami Bapa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Dan kami menikmati keindahan bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah suatu kebahagiaan buat saya bisa kembali bersama-sama bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kita bisa beribadah bersama-sama. Saya pernah melayani di tempat ini mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu ya Bu. Dan hari ini sungguh merupakan kebahagiaan buat saya. Ya, pada hari ini sekali lagi kita memasuki masa Prapaskah minggu ke-6. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema disalib dengan Kristus. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan dari Galatia 2 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan. Ya. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Kita bersama-sama. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa arti kata salib itu saudara-saudara? Salib menjadi sebuah simbol lambang yang sangat melekat dengan kekristenan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang pakai salib, maka kita akan bilang, oh dia orang Kristen. Atau kalau kita masuk ke satu rumah, ada salib tergantung di sana, kita bilang, oh itu rumahnya orang Kristen. Atau kita lihat di mobil misalnya ya, ada tergantung salib, pasti kita bilang ini pemiliknya pasti orang Kristen. Nah saudara-saudara, salib itu sangat identik dengan kekristenan. Tapi saudara-saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa salib, saudara-saudara? Dan ini menjadi sesuatu yang unik, sebab kekristenan menggunakan salib itu sudah sangat lama banget. Tapi kenapa salib, saudara-saudara? Padahal salib itu adalah simbol kehinaan, simbol kelemahan, simbol kekalahan, simbol kematian, simbol penderitaan. Seharusnya kita rasa malu kalau punya simbol seperti itu. Tapi saudara-saudara, sekali lagi, kenapa kita nggak pakai simbol yang bagus gitu, yang keren gitu? Biasanya kan kalau orang-orang pakai simbol yang gagah begitu, misalnya burung Raja Wali misalnya ya, atau burung elang begitu, atau naga gitu, saudara-saudara ya. Tapi pertanyaannya sekali, kenapa harus salib, saudara-saudara? Padahal pada zaman dulu kalau dibilang salib itu nggak ada yang mau, saudara-saudara. Kalau ada orang yang misalnya nih, ada keluarganya nih dihukum mati, disalib, nggak bilang gini, hebat tuh, koko gua mati disalib loh, nggak ada kan, saudara-saudara ya. Dulu sekali lagi, karena salib itu sebuah kehinaan, dan pada waktu dulu orang disalib itu adalah seorang yang betul-betul dia punya kesalahan yang sangat fatal.
jahat pisan, yang kejahatannya itu begitu luar biasa, jahatnya itu sampai harus dihukum dengan hukuman penderitaan yang begitu rupa. Jadi tidak ada sebuah kebanggaan dengan salib sesungguhnya saudara-saudara. Tetapi uniknya sekali lagi, mengapa kita menggunakan salib saudara-saudara? Kenapa kita menggunakan salib? Jawabannya adalah sebab ketika kita melihat salib, kita ingat cerita tentang seorang pribadi yang berada di kayu salib. Satu pribadi yang tergantung di salib dan yang mati bagi kita. Kita teringat ada Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Dia memilih untuk mengalami penderitaan yang sangat mengerikan dan menjadi pengganti bagi kita. Dengan penuh kerelaan, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dia memilih mati di tempat itu. Padahal dia tidak seharusnya ada di sana, tetapi dia memilih ada di sana. Dan itulah yang kita kenal, Yesus Tuhan kita. Siapa Yesus? Sekali lagi saudara, Yesus adalah Allah. Dia sang pencipta, dia maha besar, dia maha kuasa, dia maha hadir. Namun dia mau membatasi dirinya menjadi manusia biasa. Bahkan dia mati sebagai manusia yang terkutuk. Dia menjadi korban penebusan, mati di tempat yang terkutuk. Jadi saudara-saudara, ketika kita melihat salib dan kita ingat cerita itu, maka kita tahu bahwa salib itu bukan lagi kehinaan. Salib itu bukan lagi kekalahan. Salib itu merupakan kebanggaan. Salib itu merupakan kemuliaan. Salib itu merupakan kebesaran, keagungan. Ya saudara-saudara, Allah yang luar biasa. Karena ada pribadi yang mati di kayu salib, yaitu Allah sendiri yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah saudara-saudara, ketika kita melihat salib, kita bangga sekali lagi ya. Bangga. Kenapa? Karena kita tahu ada satu pribadi yang luar biasa mencintai kita, mengasihi kita, sehingga dia buat dirinya menjadi pengganti untuk menggantikan dosa kita. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya yang menjadi pokok pikiran Rasul Paulus yang firman Tuhan yang kita baca tadi. Dalam Galatia 2 ayat 19 dikatakan, aku telah disalib dengan Kristus. Di sini Rasul Paulus mau mengajarkan kita bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah tersalib dengan Kristus. Apa arti disalib dengan Kristus? Yang pertama-tama adalah disalib dengan Kristus artinya matinya manusia lama dan hidup baru bersama Kristus. Matinya daging dan hidup baru bersama dengan Kristus. Nah saudara-saudara, apa maksud Rasul Paulus katakan aku telah disalib dengan Kristus? Kita tahu secara jasmani itu tidak terjadi saudara, karena Rasul Paulus tidak disalibkan. Pada waktu matinya dia tidak disalibkan saudara-saudara. Tetapi yang disalibkan adalah dua penjahat di kiri kanan Tuhan Yesus dan Yesus sendiri. Atau mungkin Petrus yang katanya pada akhir hidupnya dia disalib terbalik, begitu betul-betul disalib saudara. Tapi Paulus tentu saja tidak disalib. Bahkan matinya sekali lagi menurut tradisi dia tidak disalib. Apa artinya saudara-saudara? Kata aku telah disalib dengan Kristus. Jadi Paulus mengatakan bahwa Paulus telah mati bersama-sama dengan Kristus. Hidup lamanya disalib bersama-sama dengan Kristus. Manusia lama adalah manusia yang dikuasai dosa, manusia yang mencintai dosa. Pada waktu dia berkata aku telah disalib dengan Kristus, dia mau menyatakan diri bahwa manusia lamaku yang dulu sudah disalibkan dan diganti dengan manusia baru. Manusia lamanya, Rasul Paulus mengatakan dia dulu sangat bangga dengan latar belakang kehidupannya, dengan garis keturunannya, dengan tradisinya. Dia bangga banget dengan semangatnya dan untuk menganiaya anak-anak Tuhan begitu. Dia berkata, aku ini penganiaya
jemaat dan aku berusaha membinasakan tanpa belas kasihan. Dia begitu bangga dengan masa lalunya itu. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dia katakan, semua kebanggaan itu kuanggap sampah. Karena sekarang ini aku mendapatkan harta yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan aku. Ketika dia bertobat, ada perubahan ajaib yang terjadi. Yang dulu menjadi kebanggaannya, sekarang dianggap sampah karena pengenalannya akan Kristus. Aku telah disalib dengan Kristus, namun aku hidup. Jadi saudara, orang percaya harus memandang bahwa dirinya sudah mati bersama dengan Yesus di kayu salib. Selanjutnya selalu hidup dalam kesadaran dan penghayatan bahwa dirinya menjadi manusia baru yang hidup dalam kehidupan baru. Hidup baru bukan hanya ditandai dengan hal-hal lahiriah. Hidup baru bukan hanya kita sekarang sudah ke gereja, begitu ya. Hidup baru bukan hanya sekarang KTP saya sudah Kristen, atau hidup baru bukan hanya ditandai dengan rajin pelayanan dan sebagainya, saudara-saudara. Tapi hidup baru artinya perubahan seluruh perilaku kita dalam segala hal. Dimulai dari sikap batiniahnya, kemudian akan memancar atau terekspresi dalam semua tindakan kita. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya punya jemaat. Jadi beberapa tahun yang lalu karena sudah almarhum. Jemaat ini seorang ibu. Dia rajin banget ke gereja bersama dengan suaminya. Dia sangat setia dengan perpuluhan, dan pada waktu itu perpuluhannya di antara jemaat yang lain dia paling besar, saudara-saudara. Tapi setiap kali hari Minggu itu selesai ibadah dia pulang, gak sampai nyapa siapapun. Pokoknya dia datang ke gereja hampir 52 minggu setahun. Kalau bukan sakit atau keluar kota, ini pasangan suami istri ini gak pernah absen, saudara, gak pernah gak ke gereja, saudara. Kemudian kalau ada orang-orang yang susah, ini pendeta tinggal telepon, mau dukung nih, ada saudara kita yang susah, uangnya keluar, saudara, dengan mudah. Tapi nggak pernah mau bergaul. Kami nggak terlalu kenal sesungguhnya, begitu ya, karena dikunjungi pun susah banget. Cuma sebentar duduk, dia cuma bilang, ada perlu apa Pak? Ada perlu apa Bu? Dan akhirnya kami cuma berdoa pulang, begitu. Satu kali tiba-tiba suaminya dipanggil Tuhan sedang nonton bola dunia, bola dunia. Gak tahu, kaget itu gol masuk di sarang yang dia pegang, kita nggak tahu. Tiba-tiba dia mendadak dipanggil Tuhan pada waktu duduk, ya saudara. Di situ juga waktu dia suaminya dipanggil Tuhan itu, rupanya ibu ini nggak siap. Diam di kamar, nggak pernah keluar. Sampai 3 bulan nggak pernah ke gereja. Kami datangi, nggak pernah dibukakan pintu. Dibukakan oleh pembantunya, tapi nggak boleh, di kamarnya nggak bisa. Kita ketuk pun nggak keluar. Tapi 3 bulan kemudian, tiba-tiba ibu ini kembali ke gereja. Dia sudah berubah, saudara-saudara. Di gereja dia bukan hanya duduk, tapi dia bisa ngobrol dengan jemaat yang lain. Dan tidak langsung pulang. Kadang-kadang sebelum doa berkat dia sudah pulang. Ini setelah doa berkat dia masih ngobrol. Tadi saya ngobrol dengan Ibu Kumala. Gereja kita ini ada gereja yang fellowship, hangat, dekat, begitu ya, satu sama lain kenal. Rasanya nggak betah kalau ada orang baru nggak nanya gitu ya, nggak nyapa gitu. Nah, ini ibu ini tiba-tiba seperti itu, hangat banget. Karena perubahan yang sangat besar itu, maka saya tanya, Ci, bagaimana kabarnya sekarang? Sehat? Gitu. Puji Tuhan, sudah bisa ke gereja lagi, gitu ya. Tiba-tiba dia cerita, Ibu, saya dapat mutiara besar sekali.
ini harta yang paling berharga yang pernah saya dapat seumur hidup. Wah, dia sudah kaya raya, sekarang dapat mutiara besar banget katanya. Jadi kayanya seperti apa kira-kira? Saya tanya, Cik dapat dari mana? Dari Alkitab. Saudara-saudara, rupanya ketika dia mengalami masa-masa depresi, kesakitan, ditinggal oleh suaminya itu, dia cuma datang kepada Tuhan. Dia katakan, saya nggak tahu mau apa, mau gila rasanya, mau mati rasanya. Dengan anak-anak nggak dekat, dengan pembantu nggak dekat. Dia nggak punya teman sama sekali. Teman saya satu-satunya suami saya, katanya. Tapi ketika itu saya nggak tahu mau apa, saya baca Alkitab dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus di situ. Dan sekarang saya sudah disalib dengan Kristus. Saudara-saudara, rupanya selama 20 tahun ibu ini ke gereja rajin banget, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Dan dia cerita dulu sebelum dia percaya Tuhan Yesus, di gereja itu pakai kedok. Di rumah sesungguhnya dia itu macan, katanya, bahkan setan. Dia bilang, suaminya itu benar-benar sudah bertobat, cinta Tuhan. Kalau suaminya saat teduh, tiap pagi suaminya saat teduh berlutut di lantai, saudara-saudara. Di tempat tidur begitu, dia berlutut. Tiap pagi pasti dia akan hina suaminya. Kamu berlutut, berdoa, baca Alkitab, rajin. Kalau nggak kerja, kamu punya apa? Katanya. Saudara-saudara, pada waktu itu suaminya hanya berkata, Yesus sayang kamu. Setiap kali bilang, mana Tuhan kamu itu? Katanya, kalau kamu nggak kerja, kamu nggak punya apa-apa. Suaminya selalu bilang, Yesus sayang kamu. Dan setelah suaminya pergi, ketika dia nangis, suara suaminya seperti terdengar, Yesus sayang kamu. Maka dia baca Alkitab. Saudara-saudara, dia katakan dulu kalau dia marah, itu apa aja yang ada di depan ini, di depannya ini pasti dia akan lempar, dia banting, dia pukul suaminya, anak-anaknya semua nggak ada yang berani dan nggak ada yang sayang, nggak ada yang dekat dengan dia. Mereka lebih dekat dengan pembantunya. Saudara-saudara, dia katakan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus sayang saya. Karena kalau tidak, selama 20 tahun itu saya tetap akan sia-sia karena saya tidak percaya Tuhan. Semua yang saya lakukan, uang yang saya berikan kepada gereja, itu sia-sia, hanya sampah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa pertobatan, tanpa lahir baru, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki dan kita persembahkan katanya untuk Tuhan, itu adalah sampah. Tapi ketika kita sungguh-sungguh tersalib dengan Kristus, kita mati bersama-sama Kristus di kayu salib, dan kita menikmati kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Hari ini kalau kita duduk di tempat ini, kita betul-betul menikmati mutiara yang terindah dan mahal itu. Jadi Rasul Paulus katakan, aku telah disalib dengan Kristus, karena dia betul-betul mengalami apa arti sampah pada waktu itu, dan saat dimana dia betul-betul dia disalib bersama dengan Kristus. Itu sekali bukan karena kita yang berbuat, tapi Tuhan yang berbuat bagi kita. Maka kita hari ini bisa ada di sini memuji Tuhan, meninggikan namanya dan berkata, aku orang Kristen sejati. Dan nanti pada waktunya bertemu dengan Bapa di surga, segala sesuatu yang aku lakukan tidak sia-sia, karena Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Dan yang kedua, saudara-saudara, disalibkan dengan Kristus artinya hidup kita bukannya
kita lagi, melainkan Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus dalamku. Sekolah minggu selalu nyanyi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara-saudara, kita nyanyi, tapi tahu nggak artinya? Hidupku bukannya aku lagi, tapi dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara ingat nyanyian itu. Tapi kalau sampai ingat dan tahu saja, itu adalah nyanyian biasa, saudara. Pada waktu kita menyanyikan lagu ini, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku, artinya saudara, bukan seperti boneka yang kecil, gede gitu, satu dibuka ada lagi, dibuka ada lagi, dibuka ada lagi, bukan itu. Tapi kata hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, artinya hidup kita sekarang ini tidak lagi dipimpin oleh dosa. Hidup kita sekarang ini tidak lagi mengikuti bisikan setan. Tapi hidup kita sekarang ini yang hidupku adalah Kristus, artinya hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang berpikiran tentang Tuhan. Bertingkah laku seperti Tuhan. Berjalan sesuai rencana Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup ini, semuanya menjadi standar kita adalah Tuhan. Saudara-saudara, anak saya pernah bilang begini, Mama, apa nggak bosen kalau ngomel? Saya ngomel gimana? Kamu anak saya. Enggak. Yesus nangis loh. Melihat Koko kayak gitu, Yesus nangis loh. Cuma itulah. Mama nggak bosen ngomel, cuma Yesus nangis loh. Ngomel apapun, kalau anak nggak bertobat, nggak percaya Tuhan Yesus, nggak diselamatkan, mudeng saudara-saudara. Oleh sebab itu saya coba mengingatkan, Yesus nangis loh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada waktu saya belum percaya Tuhan Yesus, saya latar belakang beragama Buddha. Usia 25 tahun sedikit, jadi 24 setengah. Bulan Juli tahun 1985 saya bertobat. Hanya Tuhan buat hanya mendengar kaset khotbah pendeta Yusuf Romi di tempat saya kerja. Karena nyonya bos saya Kristen menikah dengan bosnya Buddha, nggak boleh ke gereja. Jadi tiap jam 12 selesai makan, dia setel kaset, semua kaset. Masa-masa zaman itu kaset Yeremia Rim, siapa itu yang Awan Datu begitu ya. Nah ini pas ini sering itu dengerin, saya marah banget ngedengerin khotbah itu. Kenapa sih harus di meja saya? Saya kan bukan orang Kristen. Begitu. Tapi satu kali saya mendengar pendeta Yusuf Roni khotbah. Dia bukan khotbah tentang Yesus di sana, tapi dia khotbah tentang kuasa Yesus. Bagaimana Petrus karena kuasa Tuhan dia bisa berjalan di atas air. Begitu ya. Dan saya akhirnya bertobat karena selama ini walaupun saya beragama Buddha katanya, tapi saya punya guru guru spiritual. Kami panggilnya Uyut. Jadi kami pikir itu paling berkuasa nih. Kok nggak tahunya ada orang yang bisa berjalan di atas air. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Begitu ya saudara-saudara. Jadi sehari-harian saya mikir itu sampai akhirnya ini Tuhan yang cari saya, bukan saya cari Tuhan. Itu ada tetangga tiba-tiba ngajak saya, yuk kita persekutuan di rumahku, ada ucapan syukur. Ucapan syukur khotbahnya tentang apa saudara? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ucapan syukur di rumah dan saya bertobat malam itu. Setelah bertobat saudara-saudara, ceritanya saya bertumbuh
Dan saya membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kemudian saya tahu bahwa saya berdosa, banyak berdosa. Saya mau melepaskan dosa itu. Selama itu saya kerja di satu perusahaan garment di Tangerang. Itu perusahaan yang cukup besar karena punya karyawannya sampai hampir 600 dan karyawan harian itu 500 orang lah kira-kira. Dan saya yang bagian gajinya tiap minggu gitu selesai. Selama ini sudah hampir waktu itu 4 tahun setengah kira-kira saya kerja di situ. Selama 4 tahun setengah itu, saudara-saudara, saya korupsi. Jangan ditiru. Saya mau menceritakan ini walaupun malu, tapi saya mau kasih tahu kuasa Tuhan buat kita, orang-orang yang berkata, Yesus, aku percaya kepadamu dan menyerahkan diri, sungguh-sungguh bertobat. Saya malu, tapi saya harus ceritain. Saudara, korupsinya itu kan 500 orang tuh. Jadi kalau ada karyawan yang berhenti, gajinya nggak berhenti, saudara. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, saudara. Tiap minggu itu saya dapat gaji bisa 5-6 orang, saudara. Nggak ada audit. Nanti Ibu Kumala pasti ada tim audit ya Bu. Itu nggak ada audit sama sekali. Bayangkan 4 tahun setengah saya bisa memiliki uang berlipat-lipat dari gaji, saudara. Pada waktu saya bertobat, tiba-tiba itu seperti ada yang menggocor begitu. Kamu berdosa. Dan saya berkata, Tuhan, mulai hari ini saya tidak akan korupsi lagi. Dan selama setahun itu betul-betul saya tidak korupsi. Saya tinggalkan itu. Akhirnya kemudian saya mau dibaptis. Waktu mau dibaptis itu dikumpulkanlah yang mau dibaptis itu, ada briefing ceritanya. Ini pendeta bilang gini, saudara-saudara, sebelum kalian dibaptis harus membereskan dosa-dosa kalian yang pernah dibuat dan belum beres. Katanya, sebelum kamu bereskan, saya tidak akan membaptis kalian. Dah, berdoa, ulang. Saya bilang, saya udah beres, saya udah gak korupsi lagi. Begitu ya, selesai. Tapi malamnya saya gak bisa tidur, saudara-saudara. Saya ingat 4 tahun setengah itu. Sampai saya bisa renovasi rumah. Saya bisa beli peralatan rumah. Saya sudah tidak punya papa. Jadi pada waktu dari kecil, jadi pada waktu itu rumah saya yang bisa renovasi. Malu ya, tapi ini nyata. Pada malam itu saya nggak bisa tidur. Aduh Tuhan, saya malu. Dan bukan cuma malu, saya takut kalau saya ngomong sama bos saya, nanti saya dipenjara. Tapi itu Roh Kudus terus berkarya, itu bekerja kayak menggocor gitu. Jadi pagi-pagi sampai di kantor saya bertekad, oke, apapun yang terjadi akibatnya saya akan tanggung. Saya masuk ke ruang bos saya bilang, Pak, saya mau mengaku dosa. Wah, itu bos kaget. Bosnya masih muda waktu itu, kira-kira umur 40-an begitu. Dia bilang, kamu salah apa? Saya ceritakan selama 4 tahun setengah itu. Bos saya kaget, matanya melotot liatin. Wah, saya kok luar biasa. Dia tanya, berapa banyak yang sudah kamu korup? Saya nggak tahu, Pak. Yang saya tahu, rumah saya sudah direnovasi dan perabot-perabotnya ada di sana. Dia tanya, kenapa sekarang kamu mau ngaku? Bukankah ini bodoh? Ya Pak, saya bodoh. Tapi sekarang saya sudah percaya Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, saya harus mengaku dosa ini. Dan saya mau tanggung berapapun hutang saya. Setiap kali saya gajian tolong dipotong. Kamu bisa bayar? Sampai kapanpun saya akan bayar. Kemudian bos saya berdiri,
Dia lihat saya dan dia tanya, ini Kristen? Iya Pak. Ini Kristen? Iya Pak. Ini Kristen? Iya Pak. Saya nangis ketakutan luar biasa. Sudah. Tiba-tiba dia bilang, seumur hidup saya nggak pernah saya melihat orang bodoh seperti orang Kristen yang mau mengaku kesalahan yang seharusnya kamu tutupi. Tapi hari ini saya tahu siapa orang Kristen itu, katanya. Dan karena kamu Kristen, saya ampuni. Saya kaget. Maksudnya, ya karena kamu jujur, kamu sudah lunas, tidak punya hutang lagi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya lega, lapang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya betul-betul menjadi manusia baru sekarang yang sudah membereskan semua dosa-dosa saya. Saudara, arti aku disalib dengan Kristus bukan hanya KTP kita sebagai orang Kristen, tapi pertobatan itu betul-betul harus. Kalau tidak, sia-sialah kita tiap minggu datang ke gereja. Kalau tidak, sia-sialah apapun yang kita lakukan. Kalau tidak, semuanya itu menjadi sampah pada waktu harinya nanti kedatangan Tuhan atau kita dipanggil Tuhan. Apakah kita dalam pelukan Bapa? Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bereskan dosa-dosa kita. Atau kalau masih ada yang berkanjang di dalam dosa, kita bereskan. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Saya pun takut setengah mati, tapi Tuhan berkarya dan menyatakan kuasanya. Bagaimana bos saya itu bukan orang Kristen. Dia punya jilahut di ruangannya itu, tiap pagi kita harus sembah dia. Tapi bagaimana ketika saya betul-betul mau taat kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi pelindung, Tuhan yang berkarya, Dia yang menyelesaikan dosa-dosa itu di kayu salib. Dia sudah mati bagi kita. Hari ini saudara-saudara, sebentar lagi Jumat Agung, kita akan memperingati kematiannya. Bukan, dan jangan jadikan itu hanya seremonial, tapi betul-betul kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mati bagi kita, dan kita menikmati mutiara yang berharga, kekekalan, keselamatan bersama dengan Bapa di surga. Kiranya kita tidak sia-sia menjadi Kristen, tapi betul-betul menjadi pengikut Tuhan yang disalib bersama dengan Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang tiada terhingga. Engkau mau mati bagi kami, menderita di kayu salib, sehingga kami selamat. Namun kasih-Mu terus dan tidak berhenti sampai di situ. Kasih-Mu terus menyertai kami, memelihara kami, melindungi kami sampai hari ini. Dan kuasa-Mu yang memampukan kami untuk menjadi saksi. Kami rindu Tuhan, biarlah kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini bukan hanya kami miliki sendiri, tapi ada orang-orang yang saat ini sangat membutuhkan kesaksian kami, pemberitaan kami untuk mengenal dan mendengar kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami bukan hanya menikmati keselamatan itu sendiri, tapi kami mau membawa saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum percaya, untuk mengenal Engkau secara pribadi. Mampukan kami Bapa untuk menjadi garam dan terang dunia ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini kita akan sama-sama menghayati tentang karya salib Kristus bagi kita semua. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret pukul 8 pagi di tempat ini. Mari sama-sama kita datang lebih awal agar kita sama-sama dapat merasakan dan menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita semua. Ibadah Paskah akan dilakukan pada 31 Maret 2024 pukul 8 pagi di tempat ini. Mari sama-sama datang dan bersukacita akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Terima kasih buat Ibu Gaus Shauli. Untung Ibu tidak ketemu dengan istri saya, Bu. Kalau nggak di audit, Bu. Tapi bersyukur ya. Kalau Tuhan sayang sama Ibu, Tuhan sayang sama saudara, dan Tuhan juga sayang sama saya. Kalau Tuhan sendiri sudah mati buat kita semua, jangan sia-siakan kematian itu. Jangan sampai Tuhan Yesus mati kedua kalinya, Bapak Ibu sekalian. Kita ambil, kita raih, karena kasih Tuhan itu cukup bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati keluarga Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini. Untuk besok, para angklunger Bapak Ibu sekalian, kita akan berlatih terakhir ya, untuk tampil nanti pada Paskah hari Minggu jam 5 tepat, dan jam 5.45 sudah selesai. Karena setelah itu kita akan diteruskan dengan pelatihan pengkhotbah awal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah dipilih untuk ikut berlatih dalam pengkhotbah awal, harap datang sebelumnya. Awam, bukan alam, bukan awam itu. Itu Bapak Ibu sekalian tolong diingat itu. Kedua, gift berjalan seperti biasa, tetapi untuk doa Jumat, karena bertepatan dengan Jumat Agung, kita akan libur dulu. Kok nggak ada sorak-sorai ya? Jumat ini libur Bapak Ibu sekalian, tetapi ibadah kita untuk Jumat Agung akan berjalan seperti biasa. Jam 8 pagi kita sudah mulai. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin berfoto ya, tolong datang untuk lebih awal lagi, karena kita sudah siapkan di sini ada foto booth Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Paulus sama Ibu Kumal akan bergaya begini gitu. Gayanya dia cuma gini aja Bapak Ibu sekalian. Tolong datang lebih awal lagi ya. Dress code untuk Jumat Agung adalah hitam, karena kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Dan untuk hari Minggu, ibadah BFC itu adalah ibadah tentang kemenangan, di mana kita akan mengadakan Paskah di tempat ini. Waktunya sama, jam 8 pagi.
Dan tetap kita berharap semuanya untuk datang lebih awal lagi. Satu lagi pengumuman yang sangat penting, tanggal 19 Juni 17. Saya sengaja begitu, Bapak. Saya ngelihat Ibu Kepala ini fokus atau enggak gitu ya. Dan ternyata fokus. Ya, tanggal 17 Juni Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan menengok teman-teman kita yang di Taman Safari. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Untuk biayanya 250.000 khusus buat jemaat BFC. Karena sisanya nanti akan ditanggung sama Ibu Kepala, betul. Ada satu pertanyaan juga, apakah kita boleh membawa saudara kita yang di luar daripada anggota BFC atau teman-teman kita? Boleh Bapak Ibu sekalian. Cuman biayanya tidak 250, tetapi 500.000. Karena di luar dari BFC kita tidak subsidi. Ibu Kepala tidak akan subsidi. Ibu Kepala akan tegas dalam hal ini ya. Terima kasih Bu. Balas dendam. Jumat Agung Bapak Ibu sekalian, kita akan mengadakan perjamuan suci, perjamuan kudus. Saya berharap kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita juga menyambut perjamuan kudus ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa pengumuman cukup sampai sini aja. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Nanti saya minta Pak Ariel untuk berdoa dan Salam selamat pagi Bapak Ibu saya sekalian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di pada pagi hari ini. Bila ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Ketika kami menyadari bahwa hidup ini tidak ada artinya tanpa Engkau. Kehadiran-Mu yang mengubah kehidupan kami, memberikan kami harapan pasti. Dan kami boleh sadar bahwa perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan setiap hidup kami. Yang seharusnya kami mengalami kebinasaan, yang seharusnya kami terima hukuman, tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau bawa kami ke dalam kekekalan. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Kausuli yang sudah boleh menjadi saluran berkat kepada kami pada pagi hari ini, memantapkan iman kami dan semakin membawa kehidupan kami lebih sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Karena inilah kekristenan, karena inilah hidup kami yang sudah diubahkan. Terima kasih. Mari Kau memberkati lewat kehidupan, lewat pelayanan Ibu Gusu. Tuhan tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, serta kapasitas. Tuhan memberkati kedua putra yang Tuhan percayakan, menginjak dan memasuki masa-masa kehidupan pemuda. Tuhan berkati di lingkungan dimanapun Tuhan yang menjadi penopang dalam kehidupan. Kepada setiap kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan, jadikan setiap pribadi kami pelaku-pelaku firman, yang ketika orang lain melihat, ketika orang lain mendengar, ketika orang lain menyapa kami, mereka boleh dipertemukan dengan Kristus Sang Juru Selamat kehidupan. Bapa, agenda kami untuk hari Jumat adalah ibadah Jumat Agung yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Momen di mana kami boleh kembali diingatkan bahwa sesungguhnya Engkau sudah berkorban bagi kami. Kami mau mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Jumat Agung dengan penuh kesungguhan.
untuk agenda latihan angklung, untuk agenda pelatihan khotbah kaum awam. Tuhan, Engkau juga memberkati, membekali setiap pribadi-pribadi menjadi orang-orang yang siap melayani, orang-orang yang siap menyuarakan suara kenabian, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dengan bijaksana. Bapa, kami menyerahkan seluruh persembahan kami, sucikan, kuduskan, dan jadikan alat untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Bapa, kami teringat saudara kami yang tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bila mana dalam keadaan sakit, Engkau penyembuh, Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau dokter yang sanggup menolong. Di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitnya, kesembuhan diterima, kesembuhan Tuhan berikan, mujizat Engkau nyatakan. Dan dalam pergumulan ekonomi, usaha, pekerjaan, keluarga, atau apapun masalahnya, Tuhan, Engkaulah pengharapan, Engkaulah sumber segala sumber yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kepada setiap kami yang boleh beribadah, kami tahu pasti sesuai dengan kebenaran firman-Mu, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Saat kami melangkahkan kaki menuju tempat kami masing-masing, kami boleh menikmati dan mendapatkan berkat yang luar biasa. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Aser, multimedia, soundman, WL singer, pemusik, kameramen, semua yang sudah ambil bagian di dalamnya, Tuhan, Engkau memberkati semakin luar biasa, luar biasa. Saudara kami yang baru pertama kali bergabung bersama-sama kami di ibadah ini, Tuhan, Engkau yang memberkati sehingga menjadi kesempatan untuk boleh tetap senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam segala aktivitas. Kristus tulip yang dimana kami boleh beribadah, menyelenggarakan dan mendirikan mezbah Tuhan. Engkau memberkati dengan luar biasa, baik usaha, pekerjaan, baik di tempat ini maupun di tulip ya. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Karena kami tahu apapun yang lebih dipersembahkan untuk Tuhan di situ menjadi sarana Tuhan membukakan pintu-pintu berkat dengan ajaib dan luar biasa. Bapak Paulus maupun perkumpulan seluruh keluarga, Tuhan memberkati. Staf Kristus, Tuhan juga memberkati. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Yang mengucap syukur, menyerahkan sebentar perjalanan kami dan sepanjang aktivitas kami hari ini. Dan sepekan kami serahkan dalam tangan-Mu, agar langkah-langkah kehidupan kami, langkah-langkah orang percaya yang senantiasa ditopang dengan kekuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ditinggikan dan disembah nama Tuhan, kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, menyembah, meninggikan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, jadilah pelaku-pelaku firman dimanapun engkau berada, menjadi saksi-saksi Kristus. Mari arahkan mata hati, tengadakan tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kita di dalam Roh Kudus yang akan memimpin, menolong, menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput setiap kita yang percaya dan yang kita diberkati. Katakan sama-sama, amin. Pujian hormat syukur selamanya, segala datang kemuliaan Kau yang kaya dan diagungkan. Mulia nama
bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti jalan duka menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tim musik, thank you. Well singer, Adi Yeyin, terima kasih semua. Teman-teman di belakang, Yahoo, Kyonghi semua, Matthew, Jamie, terima kasih semua. Ya, Pak Maman, Bana, Lulu semua.
Terima kasih Evan.